Selamat siang, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Muhtar, seorang pedagang motor, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Selamat siang Bapak Muhtar. Siang Bu. Saya mengganggu waktunya untuk mewawancarai wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan adalah wawasan sebuah pengetahuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Berarti kalau dikaitkan dengan pertanyaan Ibu barusan, wawasan kebangsaan adalah sebuah pengetahuan seorang warga negara terhadap bangsanya sendiri, gitu Bu, yang dilandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, kalau bela negara pengertiannya apa? Nah, kalau bela negara berarti sifat yang disuguhkan oleh diri kita sendiri terhadap bangsa itu sendiri. Berarti bela negara berkaitannya dengan pribadi atau pengabdian kita terhadap negara ini, yang sama tadi landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau dalam kegiatan sehari-hari, biasanya tindakan apa yang suka Bapak lakukan untuk menggambarkan bela negara? Nah, menggambarkan bela negara dalam kegiatan sehari-hari paling saya mencontohkannya di rumah tangga atau rumah tangga saya pribadi. Saya menciptakan suasana harmonis, rukun, damai gitu Bu. Nah, kalau untuk sifatnya ke masyarakat atau agak umum, biasanya saya paling saling mengingatkan kepada tetangga yang mau bayar pajak. Kebetulan saya juga beli kendaraan, Bu, ini udah jatuh tempo untuk bayar pajak. Atau mungkin mengingatkan mereka yang suka bawa kendaraan untuk membuat SIM supaya selamat di jalan gitu Bu. Nah, itu kan kaitannya dengan hukum juga Bu. Sekarang kan lagi ada isu-isu di masyarakat yang dapat mengganggu keutuhan negara. Menurut Bapak, masalah apa sih yang dapat mengganggu keutuhan sebuah negara? Nah, yang dapat merusak keutuhan sebuah negara, kita tahu sendiri bahwa waktu pelajaran sekolah terdahulu di Indonesia ini yang dipertahankan adalah IPOLEK tersebut Hankam, atau ideologi politik sosial budaya dan keamanan. Kenyataannya untuk saat ini kita ngobrol sekarang ini Bu, hal-hal tersebut sekarang lagi digempur di Indonesia sendiri. Ideologinya, politiknya, budayanya, sosialnya, budaya dan keamanannya, bahkan kesehatan pun sekarang kita lagi dipermasalahkan. Bukti teraktual atau terbaru saat ini contohnya mewabahnya virus COVID. Nah, itu kan kabarnya masyarakat sendiri ada simpang siur, ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Makanya nah, itu salah satu faktor yang merusak atau menghambat kedaulatan atau keutuhan NKRI itu sendiri Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Cukup sekian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah yang berada di daerah tempat tinggal saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, sebelum mewawancarai, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Supriyatin dari SD Negeri 1 Cijenuh, Kecamatan Cipongkor. Baik, langsung saja Ibu. Saya akan mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya. Menurut Ibu, apa makna wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu merupakan sudut pandang atau cara memandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian juga penyelenggaraannya itu secara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa makna bela negara menurut Ibu? Bela negara itu adalah semangat dan rela berkorban demi bangsa dan negara, itu baik nyawa maupun harta. Kemudian melalui kesadaran sendiri
kemudian kesadaran cinta tanah air, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Selanjutnya, apa implementasi Ibu atau upaya yang Ibu lakukan untuk bela negara? Nah, yang Ibu lakukan di sekolah terutama ya. Yang pertama itu ada dicantumkan itu ke dalam mata pelajaran agama. Yang kedua itu ada dalam mata pelajaran PPKN, kemudian juga dalam upacara, dalam ekstrakurikuler, pembentukan karakter, peduli terhadap sesama dan masyarakat. Itu yang diterapkan. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu ya. Apabila dikaitkan dengan masa COVID-19 seperti sekarang ini, bela negara apa yang dapat Ibu lakukan? Bela negara yang dapat dilakukan di sekolah, pertama itu mematuhi peraturan pemerintah, yaitu melalui pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang berikutnya itu adalah untuk mendisiplinkan guru, itu melalui piket yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian prokes juga, prokes yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa itu di sekolah dan di masyarakat. Itu yang disampaikan. Oke Ibu, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah seorang guru di wilayah tempat tinggal saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mengganggu kesibukannya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Namun sebelumnya mohon kiranya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Noviadi Tanjung, guru PJOK di SD Negeri Ciburial. Baik Bapak, pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, apa makna dari wawasan kebangsaan itu? Menurut pandangan saya, makna dari wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap suatu bangsa. Nah, di sini bangsa Indonesia berarti bagaimana kita maknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik. Pertanyaan berikutnya, apa makna dari bela negara menurut Bapak? Untuk makna bela negara, menurut pandangan saya, itu bagaimana kita meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia, dan kita meneruskan perjuangan tersebut dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Selanjutnya, bagaimana upaya Bapak dalam mewujudkan implementasi nilai-nilai bela negara berkaitan dengan profesi Bapak saat ini? Untuk implementasi mengenai bela negara di profesi saya sebagai pendidik, yaitu mengajarkan kepada para peserta didik itu tentang amalan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang agar peserta didik lebih memaknainya, termasuk juga kita sebagai para pendidik bisa lebih menekankan pendidikan karakter yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Baik. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, menurut Bapak, implementasi bela negara seperti apa yang dapat kita lakukan? Untuk saat ini, implementasi yang kita dapat lakukan di masa pandemi COVID, yaitu kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, kemudian juga kita memberikan arahan-arahan kepada para peserta didik agar bagaimana caranya kita bisa bertahan melewati masa pandemi COVID ini dengan selamat. Jadi tetap menjaga kesehatan itu yang paling penting, kesehatan peserta didik, kesehatan pendidik, juga kesehatan masyarakat. Sehingga akhirnya nanti kesehatan negara Indonesia pun, negara Indonesia bisa selamat melewati masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Reni Lisna Nurhayati, peserta Latsar CPNS 2021 dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kelompok 1 angkatan 28 gelombang 5. Saat ini saya tengah berbicara dengan Ibu siapa? Fitri Sulastri. Iya, dengan Ibu Fitri Sulastri. Beliau adalah ibu kader di Desa Sirnagali, Kecamatan Cipongkor. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya ada tugas wawancara dan saya akan sharing begitu ceritanya mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, bisa dimulai Bu Fitri? Ya, silakan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah makna wawasan kebangsaan menurut Ibu Fitri apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang kita terhadap negara kita sebagai negara yang majemuk, berbeda-beda, plural, tetapi disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, itu tentang wawasan kebangsaan. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai bela negara, apa yang Ibu Fitri ketahui tentang bela negara? Makna bela negara menurut saya adalah tata cara tingkah laku kita untuk ikut serta dalam sebuah tindakan yang mana ditunjukkan untuk mempertahankan negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makna bela negara yang menurut Ibu. Kemudian kalau menurut Ibu kan itu bela negara pasti ada implementasi atau upaya yang bisa kita lakukan ya Bu, yang bisa Ibu Fitri lakukan implementasi dari bela negara itu sendiri apa? Implementasi bela negara yang bisa saya lakukan yaitu misalnya bekerja sesuai aturan yang ada. Misalnya sekarang saya menjalankan amanah sebagai kader di Desa Sirnagali ya, maka saya lakukan sesuai tupoksinya, ya. Tugas pokok dan fungsi jabatan yang saya emban. Ya, jadi Ibu kader ya. Kemudian kalau di masa Bu Fitri kan sekarang masa COVID-19 ya. Ya. Kalau di masa COVID seperti ini, wujud bela negara apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Fitri? Kalau wujud bela negara pada saat COVID-19 ini, saya contohnya ya, dengan mematuhi peraturan pemerintah, dengan mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, dan ya menjauhi kerumunan. Ya, alhamdulillah. Apalagi Ibu kader pasti banyak melakukan sosialisasi ya untuk warganya. Bu Fitri udah udah vaksinasi untuk yang satu yang kedua? Ya. Alhamdulillah untuk vaksinasi tahap 1 saya sudah, tapi untuk vaksinasi tahap 2 nanti tanggal 14 Juli. Ya. Bu Fitri, alhamdulillah mungkin begitu, cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari interview keempat narasumber, yakni 2 dari bidang pendidikan atau ASN, 1 dari perangkat desa, dan 1 lagi dari bidang perekonomian. Wawasan kebangsaan harus dimiliki oleh masing-masing warga negara. Tidak hanya harus dimiliki oleh seorang ASN, tetapi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara, guna untuk meningkatkan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar bela negara masih dan akan terus relevan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. Nilai dasar bela negara dapat diimplementasikan dalam semua profesi yang ada,
baik ASN, tenaga pendidik, dan bidang perekonomian, dan lain-lain. Setiap warga negara harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban profesi yang diamanatkan dan dijalankan selaras dengan ideologi Pancasila. Salah satu bentuk bela negara dalam dunia pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan, serta tidak ada diskriminasi karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban pendidikan. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi, menjaga kesehatan itu penting, dimulai dari kesehatan pendidik, kesehatan peserta didik, kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami, dan akan terus relevan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. Nilai dasar bela negara dapat diimplementasikan dalam semua profesi yang ada, baik ASN, tenaga pendidik, dan bidang perekonomian, dan lain-lain. Setiap warga negara harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban profesi yang diamanatkan dan dijalankan selaras dengan ideologi Pancasila. Salah satu bentuk bela negara dalam dunia pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan, serta tidak ada diskriminasi karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban pendidikan. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi, menjaga kesehatan itu penting, dimulai dari kesehatan pendidik, kesehatan peserta didik, kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Salah satu bentuk bela negara dalam dunia pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan, serta tidak ada diskriminasi karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengemban pendidikan. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi, menjaga kesehatan itu penting, dimulai dari kesehatan pendidik, kesehatan peserta didik, kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi, menjaga kesehatan itu penting, dimulai dari kesehatan pendidik, kesehatan peserta didik, kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Penting, dimulai dari kesehatan pendidik, kesehatan peserta didik, kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. Hingga akhirnya kesehatan Indonesia pun bisa selamat melalui pandemi COVID ini. Sekian analisis dan kesimpulan dari kelompok kami. COVID.